Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk bahas latihan 2.6 pada buku paket halaman 147 nomor 1 sampai dengan nomor 15. Kita mulai ke latihan 2.6. Yang nomor 1, kita bacakan soalnya. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mencacah seluruh anggotanya. A sama dengan himpunan X, di mana X elemen P, X kurang dari 20, P adalah bilangan prima. Kita akan mencacah anggota A, artinya menyebutkan anggota-anggota dari A. Kita tuliskan kembali, A sama dengan himpunan bilangan prima yang kurang dari 20. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Itu adalah anggota A. Sekarang kita ke B. B sama dengan himpunan X, di mana X adalah bilangan bulat positif kurang dari 11. Kita tulis B sama dengan bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya kita tulis dengan titik 3 sampai 11 karena kurang dari 12. Kita lanjutkan ke nomor C. C sama dengan himpunan X, di mana X adalah kuadrat dari bilangan bulat dan X kurang dari 100. Jadi C ini adalah kuadrat dari bilangan bulat yang kurang dari 100. Artinya bilangan kuadrat 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, kuadrat dari 7, 64, kuadrat dari 8, dan 81. Kita lanjutkan ke nomor D. D sama dengan himpunan X. X itu adalah G dan X kurang dari 10. G bilangan genap positif. Bilangan genap itu yang bisa dibagi 2. 2, 4, 6, dan 8. Kita lanjutkan ke nomor 2, nyatakan himpunan berikut dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Kita akan menuliskan himpunan P ini dengan bentuk notasi pembentuk himpunan. P sama dengan, salah warnanya, P sama dengan, di sini P itu bisa X, di mana X itu sama dengan 0 karena ada 0, atau X itu kelipatan dari 3, dan X elemen bilangan cacah ya, bilangan cacah. Sekarang yang Q sama dengan himpunan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ini Q itu sama dengan himpunan X, di mana bisa min 4 lebih kecil dari X, dan X lebih kecil dari 4. Ini X elemen bilangan bulat. Bisa seperti itu. Bisa juga kita tuliskan X sama dengan himpunan Q sama dengan himpunan X, di mana min 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3. Dan X elemen bilangan bulat. Bisa juga seperti itu ya. Sekarang ke R. R sama dengan himpunan MNOP. Ini sama dengan himpunan X, di mana X adalah abjad ya, ini kan abjad. Bisa dari M sampai P, bisa juga
di antara ya, bisa juga di antara L dan I, seperti itu. Bisa juga X adalah abjad dari M sampai P, itu terserah karena semuanya betul. Kita lanjutkan ke nomor 3. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftarkan anggotanya. Kita daftarkan, kita tuliskan. Yang nomor 3A, P sama dengan bilangan cacah ganjil. Berarti 0, 1, 3, 5, 7. Ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2 atau tidak habis dibagi 2. 11, 13, 15, 17, dan 19. Untuk Ki sama dengan bilangan genap antara 1 dan 40. Habis dibagi 4. Berarti 4, 8, ini kelipatan dari 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, udah sampai 36. Nomor C, R sama dengan himpunan bilangan prima antara 50 dan 81. Ini bisa R sama dengan himpunan 53, 59, 61, udah 61, terus ada 63, 64, 67. Setelah 67 ada 71, ada juga 73, ada juga 79. Bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor, artinya 2 pembagi. Jadi bilangan itu ada 3. Bilangan itu ada yang prima, ada juga bilangan komposit, ya. Komposit. Ada juga bilangan yang mempunyai 1 faktor. 1 faktor itu seperti 1. 1 cuma bisa dibagi oleh 1, maka 1 tidak masuk ke dalam bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang mempunyai 2 faktor. Seperti 2, 3, 5, 2, 3, dan 5, dan seterusnya. Ini mempunyai 2 faktor, 1 dan 2, faktornya 1 dan 3, 1 dan 5. Sedangkan bilangan komposit itu bilangan yang mempunyai faktornya itu lebih dari 2. Bisa disebutkan misalnya 9. 9 faktornya ada berapa? Ada 3, yaitu 1, 3, dan 9. Itu adalah bilangan komposit, ya. Sekarang kita lanjutkan ke bilangan bulat kurang dari 10. Maka S sama dengan himpunan bilangan bulat dari 10, kurang dari 10 banyak sekali, ya. Misalnya dari min 3, sebelum min 3 ini ada titik 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, sampai 9. Itu bilangan bulat kurang dari 10. Kita ke nomor 4. Nomor 4A, sebutkan 3 himpunan semesta dari himpunan-himpunan berikut. Jadi di sini kita akan menuliskan 3 buah himpunan semesta dari himpunan yang disajikan. K sama dengan himpunan dari himpunan 2, 3, 5, dan 7. Ini merupakan bilangan prima, ya. Jadi bisa kita tuliskan semestanya adalah bilangan prima. Karena di dalam bilangan prima terdapat himpunan 2, 3, 5, dan 7. Semesta yang kedua bisa kita tuliskan bilangan asli. Betul kan? Karena di dalam bilangan asli ada 2, 3, 5, dan 7. Bisa juga semestanya adalah bilangan cacah. Bisa juga bilangan bulat.
ya. Sekarang yang nomor L, semestanya dari L itu himpunan 2, 4, 6, 8, bisa semestanya itu adalah bilangan genap. Bisa juga semestanya itu bilangan cacah. Bisa juga semestanya adalah bilangan bulat atau bilangan rasional. Banyak sekali kemungkinannya ya. Sekarang yang M sama dengan himpunan sapi, kerbau, dan kambing. Bisa semestanya itu hewan berkaki 4. Berkaki 4. Bisa juga semestanya hewan yang memakan rumput, hewan pemakan rumput, hewan pemakan rumput. Pokoknya apa yang sedang dibicarakan di sini bisa kita tuliskan sebagai semesta pembicaraan. Bisa juga ini sebagai binatang ternak. Apa artinya ternak? Artinya bisa dipelihara ya, binatang ternak. Yang N sama dengan himpunan harimau, buaya, dan singa. Bisa dituliskan semestanya karena ini binatang-binatang buas ya. Berarti kita tulis binatang buas semestanya. Bisa juga semestanya kita tulis dengan harimau, buaya, singa. Berarti ini adalah binatang pemakan daging. Boleh ditulis binatang pemakan daging. Sebab kalau kita ditanya apa binatang pemakan daging, bisa ditulis harimau, bisa juga buaya, bisa juga singa. Sekarang ke semesta yang ketiga, binatang buas, binatang pemakan daging, satu lagi binatang pembunuh ya. Binatang buas itu sama dengan binatang pembunuh. Binatang pembunuh. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Apakah setiap pasangan himpunan ini sama atau tidak? Lihat kedua himpunan ini sama atau tidak. Jelas yang ini tidak sama. Ini tidak sama. Tidak sama. Yang D, R sama dengan himpunan 1, semestanya 1 dan himpunan 1. Ini juga tidak sama. Ini tidak sama sebab himpunan yang sama itu adalah himpunan yang percis anggotanya itu di kedua himpunan itu sama ya. Ini juga tidak sama. Himpunan kosong, himpunan dari himpunan kosong tidak sama. Tidak sama. Yang ini adalah sama. Nah ini adalah himpunan yang sama, MNOP, MOPN sama, anggota Y dengan anggota X itu merupakan himpunan yang sama. Ya kita ke nomor 6, tentukan semua himpunan kuasa dari himpunan-himpunan berikut. A sama dengan A sama dengan himpunan 012. Kita tahu ini pada bab sebelumnya, pada video sebelumnya sudah dibahas. Himpunan kuasa itu adalah himpunan dari himpunan bagian. Maka kita akan menuliskan himpunan bagian dari A sama dengan 0123. Ini anggotanya 3, berarti banyak himpunan bagiannya 2 pangkat 3 ada 8.
Maka yang dimaksud dengan himpunan kuasa di sini adalah himpunan 0, 0, himpunan kosong, himpunan 0, himpunan 1, 2, 0, 1, ini ada 8. Dan ini semuanya adalah himpunan kuasa. Tentukan semua himpunan kuasa dari B sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. N dari B itu ada 4, maka banyak himpunan bagiannya 2 pangkat 4 yaitu 16. Maka himpunan kuasanya adalah menyebutkan semua dari himpunan bagian. Kalau merasa tidak jelas tentang himpunan kuasa, coba kalian buka lagi pada video sebelumnya tentang himpunan bagian dan himpunan kuasa. Sekarang soal yang nomor C, C sama dengan himpunan A, I, U, E, O. Ini banyak anggotanya ada 5, maka banyak himpunan bagiannya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Maka himpunan kuasa itu adalah himpunan dari himpunan bagiannya. Ini semuanya dari mulai himpunan kosong sampai himpunan A, I, U, E, O itu ada 32 buah, sehingga himpunan kuasanya adalah himpunan dari himpunan tersebut. Kita lanjutkan ke nomor 7. Diketahui A sama dengan himpunan 246, B himpunan 26, dan C himpunan 46, D himpunan 4, 6, dan 8. Tentukan pasangan himpunan bagian dari himpunan-himpunan tersebut. Ini mudah ya. Mana yang merupakan himpunan pasangan yang merupakan himpunan bagian. Nah, lihat di sini yang 26 merupakan bagian dari 246. Ngerti ya? 26 merupakan bagian dari 246. Maka kita tulis B merupakan himpunan bagian seperti tanda C tapi bukan huruf C. B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. B dan A ditulis dengan huruf kapital sebab ini adalah nama sebuah himpunan. Sekarang kita lanjutkan. 4,6 berada pada 468. Maka C juga merupakan himpunan bagian dari himpunan D. Kita tetap menulis dengan huruf kapital karena itu adalah tanda sebuah himpunan. Kita lanjutkan ke nomor 9. Tentukan pernyataan yang benar dari pernyataan berikut ini. Pernyataan yang benar dari pernyataan berikut ini yang nomor 9A, X elemen himpunan X. Lihat ini tanda elemen. Elemen itu anggota artinya. Jadi X adalah anggota dari himpunan X, itu betul sekali ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan nomor 9B, himpunan X, himpunan bagian dari himpunan X. Ini betul. Himpunan bagian itu seluruhnya memakai tanda kurung kurawal. Karena judulnya himpunan bagian, maka berbeda dengan elemen. Kalau elemen tidak pakai tanda kurung kurawal karena ini adalah anggota. Sedangkan kalau himpunan bagian ini memakai tanda himpunan. Ini betul sekali. Yang nomor C, himpunan X elemen dari himpunan X. Perhatikan di sini ada anggota himpunan X dan ini adalah elemen, ini adalah himpunan X. Maka itu betul. Sekarang yang D, himpunan kosong elemen dari himpunan X, ini salah. Sebab seharusnya himpunan kosong itu bukan elemen tetapi merupakan himpunan bagian dari himpunan X. Itu yang betulnya ya. Sekarang untuk X elemen dari himpunan X salah. Harusnya pakai tanda kurung kurawal. Harusnya himpunan X, karena ini anggotanya himpunan X, merupakan elemen dari himpunan X. Gitu. Ini salah ya. Nah, yang ini yang betulnya. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan X, betul. Himpunan kosong itu merupakan bagian apapun dari himpunan yang manapun, ya merupakan himpunan bagian.
Himpunan X, elemen dari himpunan X ini salah. Jangan pakai tanda kurung kurawal. Kalau mau pakai tanda kurung kurawal, ini harus himpunan bagian. Himpunan X adalah himpunan bagian dari himpunan-himpunan X ini juga salah. Harusnya himpunan X ini adalah elemen dari himpunan-himpunan X. Gitu ya. Ya, kita ke nomor 10. Di sini soalnya diketahui A himpunan bagian dari C dan B adalah himpunan bagian dari C. Lukiskanlah seluruh kemungkinan diagram Venn dari A, B, dan C. Di sini A itu ada pada C, bagian dari C, dan B itu ada pada C. Jadi A dan B dua-duanya berada pada C, merupakan himpunan bagian dari C. Kemungkinan yang pertama diagram Venn-nya seperti ini. Misalnya ini adalah semesta pembicaraannya, dan ini adalah himpunan C, di mana di dalam himpunan C itu terdapat himpunan A dan himpunan B. Tetapi A dan B itu tidak ada yang sama keduanya. Jadi A dan B itu adalah dua himpunan yang saling lepas. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, kalau misalnya ini adalah diagram Venn, ini adalah himpunan semesta, ini adalah himpunan C, bisa saja A dan B itu adalah beririsan. Jadi ada anggota A yang merupakan anggota B juga. Tetapi A dan B tetap berada pada bagian dari himpunan C. Kemungkinan yang ketiga, kalau misalnya A dan B-nya seperti ini, kalau misalnya ini adalah semesta pembicaraan, ini tetap C itu merupakan himpunan yang terbesar. Ini bisa saja A dengan B itu dua himpunan yang sama, maka diagram Venn-nya akan seperti itu. Jadi ada 3 kemungkinan yang menyatakan himpunan A, B, dan C. Jika A bagian dari C, A itu berada dalam C, B juga berada dalam C. Tinggal kita ke dua himpunannya, apakah A dan B itu adalah saling lepas, beririsan, atau sama. Sekarang ke nomor 10, nomor 11 ya. Misalkan M adalah himpunan yang didefinisikan sebagai himpunan X elemen bulat, di mana X kuadrat kurang dari 10, X kurang 1 lebih kecil dari 2, dengan B adalah bilangan bulat, tentukan banyak himpunan bagian tak kosong dari M. Berarti di sini kita harus tahu dulu anggota M-nya itu apa ya. M, kita tulis saja M adalah bilangan bulat yang dikuadratkan kurang dari 10. Kita ke syarat yang pertama dulu. Bilangan bulat yang kurang dari 10, bilangan kuadratnya itu kurang dari 10. Misalnya di sini ada bilangan kuadrat itu kan banyak ya, yang kurang dari 10 itu dari bilangan sebelum min 4, misalnya ada min 3, ada min 2, ada min 1, ada 0, 1, 2 gitu kan. Yang kurang dari 10, se-X kuadrat itu kurang dari 10 dan seterusnya. Ini adalah syarat yang pertama ya, kita ke syarat yang pertama. X kuadrat kurang dari 10 mana yang masuk ke dalam X kuadrat. Ini adalah syarat yang pertama, bilangan bulat itu seperti ini. Sebelum dari min 4, min 3 sampai 4 dan seterusnya. Sekarang syarat yang kedua, X kuadratnya itu kurang sama dengan 10. Mana kalau dikuadratkan kurang dari sama dengan 10? Ini syaratnya bisa saja dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Sebab kalau 4 dikuadratkan itu pasti 16. 16 itu lebih dari 10. Jadi
ini syarat yang kedua yang memenuhi. Sekarang ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah X kurang 1 lebih kecil dari 2. Kita pindahkan yang min 1 itu menjadi 2 plus 1. Plus 1 kan. Jadi X harus lebih kecil dari 3. Maka kita pilih yang X lebih kecil dari 3 di sini himpunan berapa saja, yaitu himpunan tentunya 3-nya tidak termasuk ya. Jadi yang lebih kecil dari 3, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Karena tidak boleh lebih dari 3 atau harus lebih kecil dari 3. Tidak boleh sama dengan 3, tidak boleh lebih dari 3. Nah, akhirnya ini himpunan M-nya itu. Himpunan ini merupakan himpunan yang memenuhi syarat ketiganya. Jadi kita tulis M sama dengan min 3, min 2, terus min 1, 0, 1, dan 2. Ini merupakan anggota dari M. Ini merupakan potretannya. Terus yang ditanyakan adalah tentukan banyak himpunan bagian. Himpunan bagiannya adalah rumusnya itu kan 2 pangkat N. Artinya 2 pangkat N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti banyaknya himpunan bagian ada 64. Dari mana 64? 2 pangkat 6. Yang ditanyakan di sini adalah banyaknya himpunan bagian yang tak kosong. Berarti himpunan bagian yang tak kosong adalah ada 64 dikurangi 1, 63. Kita ke nomor 14. Jika A adalah himpunan semua bilangan bulat positif yang membagi habis 2015. Artinya A ini adalah faktor dari 2015 dan yang ditanyakan adalah tentukan banyak himpunan bagian dari A yang tidak kosong, yang bukan himpunan kosongnya. Kita bikin saja ini perkalian dari 2015. Kita buat perkalian faktor dari 2015 artinya adalah pembagi dari 2015. Kita tulis saja 2015 itu sama dengan 1 kali 2015 dibagi 2 tidak bisa karena ujungnya 5, berarti kita bagi 5 saja. 2000 bagi 5, 400, 15 bagi 5 adalah 3, 403, lalu kita bagi dengan 13. Bagi 13 ini menghasilkan 155, ini dibagi 3 lagi. 155, lalu kita bagi dengan 31, ini menghasilkan angka 65. Ini adalah faktor dari 2015 atau himpunan A kita sebut anggotanya dengan 1, 5. Ini anggota A yang merupakan pembagi dari 2015, 13, 31, lalu 65, lalu 155, lalu 403, dan yang terakhir 2015 itu sendiri ya. Yang ditanyakan di sini banyak himpunan bagian, rumusnya apa? Himpunan bagian itu rumusnya 2 pangkat N. 2 pangkat N. Sedangkan NA di sini ada berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti banyak himpunan bagian 2 pangkat 8. Artinya 2-nya ada 8. 128. Yang ditanyakan di sini adalah banyak himpunan bagian dari A yang tidak kosong. Himpunan bagian dari A, banyak himpunan
bagian yang bukan himpunan kosong, yang tidak kosong. Berarti tinggal 128 dikurangi 1, yaitu 127. Kita ke soal yang terakhir. Dengan menerapkan prosedur yang telah diajarkan, cek kesamaan himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan B sama dengan 1, 5, 2, 4. Berapa langkah yang harus diperlukan untuk memastikan A sama dengan B? Berapa pencocokan yang harus dilakukan? Apakah kalian membuat kesimpulan keterkaitan antara banyaknya anggota himpunan dengan banyaknya langkah pada pencocokan? Di sini ada definisi dua himpunan yang dikatakan sama jika dan hanya jika A sama dengan himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Maka dinotasikan A itu sama dengan B. Tinggal kita melihat di sini elemen dari A, misalnya satu elemen dari A. Ini ada 5 langkah, satu elemen dari A, satu juga merupakan elemen dari B. Kita periksa 2 apakah elemen dari A, 2 elemen dari B. Dan seterusnya 3 elemen dari A dan 3 elemen dari B. 4 elemen dari A dan 4 juga elemen dari B. Dan yang terakhir 5 elemen dari A dan 5 merupakan elemen dari B. Kelima elemen itu ternyata sama, lalu kita lihat maka A adalah bagian dari B dan B adalah bagian dari A dan dinotasikan dengan A sama dengan B. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.